Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ini merupakan materi dari kelas 11. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Yang ini ya. Namun, kali ini kita akan belajar bagaimana pertidaksamaan linear dua variabel itu kita gabungkan. Contohnya seperti ini. Penggabungan pertidaksamaan linear dua variabel ini itu disebut sebagai sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ada dua hal penting yang harus kita ingat sebelum kita mengerjakan namanya program linear. Dua hal ini sering muncul di program linear. Yang pertama adalah X besar sama 0. Bagaimana cara kita menentukan arsiran dari X besar sama 0? Misalkan ada sebuah koordinat kartesius, kemudian kita tahu bahwa di sisi kanan dari sumbu X itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan untuk sisi bagian kiri dari sumbu X itu terdiri dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Tetapi area arsiran yang akan kita cari adalah X besar sama 0. Daerah yang merupakan X besar sama 0 itu adalah bagian sebelah kanan dari sumbu X. Maka gambar arsiran dari X besar sama 0 itu di sebelah kanan, karena X yang besar dari 0 itu tentu 1, 2, 3, dan seterusnya, sehingga bentuk arsirannya itu ke sebelah kanan dari sumbu X. Kemudian saat Y besar sama 0, oke, kita buat lagi pada garis koordinat kartesius, dan pada sumbu Y bagian atas itu terdiri dari 1, 2, 3, dan seterusnya, sedangkan bagian bawah dari sumbu Y itu terdiri dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Karena yang di sini yang diminta itu adalah Y besar sama 0, maka kita cari bagian daerah sumbu Y yang nilainya lebih dari 0. Dan nilai pada sumbu Y yang lebih dari 0 itu terdiri dari 1, 2, 3, dan seterusnya, atau lewat dari 0. Maka area arsirannya berbentuk seperti ini, mengarah ke atas. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian 2x tambah y kecil sama 12, x tambah 5y kecil sama 15, x besar 0, y besar 0. Oke, kita cari dulu satu persatu. Ingat, ini kita cari dulu titik uji dan titik potongnya. Kita buat dulu tabelnya, dan kita misalkan satu persatu saat X-nya 0 ataupun Y-nya 0. Maka kita misalkan dulu saat X-nya 0 terlebih dahulu. Persamaan 2X tambah Y sama dengan 12 ini, kita ganti nilai X-nya menjadi 0. Sehingga hasilnya menjadi 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 12. Sehingga 0 ditambah Y sama dengan 12, Y itu adalah 12. Berarti saat X-nya kita misalkan 0, maka kita dapati bahwa nilai Y-nya adalah 12. Pada bagian tabel yang ini, kita isi 12. Dan X, Y-nya itu adalah 0,12. Selanjutnya, kita misalkan lagi bahwa Y-nya yang sekarang 0. Maka persamaannya kita masukkan saat Y-nya 0. Sehingga 2X ditambah 0 sama dengan 12. 2X sama dengan 12 dan X itu 12 dibagi 2. Sehingga X-nya adalah 6. Pada bagian ini nilai X-nya adalah 6 dan X, Y-nya kita dapati 6,0. Titik X, Y 0,12 dan 6,0 ini kita gambarkan. Kita masukkan ke grafik. Saat 0,12 berarti ini di sumbu Y 12-nya. Ya, berarti ini 0,12. Dan saat 6,0 berarti 6-nya di sumbu X. Sehingga menjadi 6,0. Titik 12 dan 6 ini kita gabung sehingga membentuk suatu garis. Dan garis ini disebut sebagai 2X tambah Y kecil sama
12. Di pelajaran kita sebelumnya, jika ada bentuk gambar seperti ini, tentu kita harus menentukan area arsirannya. Nah, bagaimana cara kita menentukan area arsiran? Kita menentukan area arsirannya itu dengan memisahkan X dan Y-nya itu sama-sama 0. Sehingga kita masukkan pertidaksamaan ini saat X-nya 0 dan Y-nya juga 0. Sehingga didapati 0 itu kecil dari 12. Karena pernyataannya benar, maka area arsirannya mendekati titik pusat. Nah, titik pusatnya itu adalah yang di sini, yang tepat berada di tengah-tengah ini. Berarti area arsirannya menuju ke bawah, karena dia mendekati titik pusat, atau gambarnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertidaksamaan X tambah 5Y kecil sama 15. Oke, kita gambarkan tabelnya. Kita misalkan lagi saat X-nya 0 ke persamaan X tambah 5Y nantinya. Kita ganti nilai X-nya menjadi 0, sehingga didapati 0 ditambah 5Y sama dengan 15, sehingga 5Y sama dengan 15, Y sama dengan 15 dibagi 5, dan Y itu adalah 3. X-nya 0, didapati Y-nya adalah 3. Pada tabel ini kita isi nilainya 3 dan X, Y-nya adalah 0,3. Selanjutnya kita misalkan lagi saat Y-nya yang 0. Maka X tambah 5Y sama dengan 15, ganti Y-nya menjadi 0. Sehingga didapati hasilnya X tambah 0 sama dengan 15, X sama dengan 15. Pada tabel ini isian X-nya 15 dan X, Y-nya itu adalah 15,0. 0,3 dan 15,0 ini akan kita masukkan ke gambar. Berarti di sini 0,3, 3-nya berada di sumbu Y. Sehingga di sini 0,3 dan 15,0, 15-nya merupakan berada di sumbu X. Sehingga di sini 15,0. Kedua titik biru ini kita hubungkan sehingga membentuk sebuah garis. Garis yang terbentuk ini merupakan X tambah 5Y kecil sama 15. Sama, agar kita mengetahui area arsirannya, kita uji lagi saat pertidaksamaan ini X dan Y-nya sama-sama 0. Sehingga kita ganti sama-sama 0, didapati hasilnya 0 kecil sama 15. Ternyata pernyataan ini bernilai benar. 0 itu memang lebih kecil dari 15. Berarti garis ini area arsirannya menuju atau mendekati titik pusat, berarti ke bawah, atau gambarnya seperti ini. Selanjutnya yaitu X besar sama 0. Kita sudah tahu tadi bahwa arsiran X besar sama 0 berada di sebelah kanan dari sumbu X. Langsung saja kita arsir. Kemudian yang untuk Y besar sama 0, yaitu merupakan bagian atau area atas dari sumbu Y. Nah, bagian atas ini. Berarti arsirannya menuju ke atas. Lalu bagaimana cara kita bisa menentukan himpunan penyelesaian dari keempat pertidaksamaan ini? Nah, caranya itu kita melihat arsiran yang terkena sebanyak 4 kali, karena pertidaksamaan kita di sini ada 4, berarti cari gambar yang arsirannya terkena sebanyak 4 kali. Kira-kira yang mana daerahnya? Oke, areanya tepat berada di tengah-tengah ini ya, atau yang berwarna biru ini. Yang lainnya, mengapa itu tidak menjadi himpunan penyelesaian? Karena mungkin hanya ada 1 arsiran, atau cuma 2 arsiran, atau 3. Sedangkan yang menjadi himpunan penyelesaiannya itu harus 4 kali mengalami arsiran. Arsiran yang terkena sebanyak 4 kali itu tepatlah yang berada di tengah ini. Maka himpunan penyelesaiannya adalah yang berwarna biru ini. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya, dan jangan lupa juga like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.